Rasulullah menjadi banyak urusan. Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena orang kafir Mekah setelah meninggalnya dua orang yang sangat dicintai Rasulullah dan dua orang itu menjadi pembela Rasulullah meninggal. Orang kafir Mekah makin gencar untuk menganiaya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga pada tahun 620 Masehi ada penziarah dari Madinah Al-Munawwarah sebanyak 6 orang, dan Rasulullah mengenalkan Islam kepada penduduk Madinah yang berziarah ke kota Mekah dan mengajak mereka masuk Islam. Mereka pun masuk Islam. Pada tahun 621 Masehi datang umat Islam Madinah Al-Munawwarah 6 orang membawa, dan mereka dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengenalkan Islam dan mengajak mereka masuk Islam, dan mereka pun masuk Islam pada tahun 621. Pada tahun 622 datang umat Islam Madinah Al-Munawwarah sebanyak 75 umat Islam Madinah Al-Munawwarah datang ke Mekah menemui Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah berpikir Islam di Madinah Al-Munawwarah sudah mulai berkembang, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya yang mampu untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah menyusul dari kemudian menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, pada tahun 622 Masehi Hijriah, 622 Masehi bertepatan dengan hari Kamis, Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar di siang hari. Yang mana Rasulullah kalau datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar biasanya kalau tidak di pagi hari, datangnya di sore hari. Pada waktu itu datang di waktu siang. Sayyidina Abu Bakar kaget dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau tidak sangat penting, Rasulullah tidak mungkin datang di waktu seperti sekarang ini." Kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Bolehkah saya mendampingi Rasulullah?" Boleh. Sayyidina Abu Bakar saking dari bahagianya sampai menangis. Yang mana pada waktu itu didampingi oleh dua putrinya, Siti Fatimah dan juga Siti Asma yang menemani Sayyidina Abu Bakar. Siti Fatimah mengatakan, "Wallahi, saya tidak pernah melihat orang menangis karena bahagia." Yang mana pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar nangis karena bahagia, karena sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ternyata Sayyidina Abu Bakar ini para jemaah, sebelum ada perintah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk berjalan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Rasulullah dibawa ke salah satu kandang unta, diberitahukan bahwa unta untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah sudah siap. Dan Sayyidina Abu Bakar rencana mau diberikan kepada Rasulullah secara gratis. Namun Rasulullah tidak mau yang gratis-gratis, tetap diganti, dibayar, dibeli kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu pada jemaah, unta itu diberikan kepada Abdullah bin Uraiqat. Abdullah bin Uraiqat adalah orang non-muslim yang menjadi penunjuk jalan antara Makkah Madinah, diberikan kepada Abdullah bin Uraiqat sampai waktu yang telah ditentukan. Itu hari Kamis. Malam Jumatnya para jemaah, tengah malam, Rasulullah berada di kamarnya bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang kafir Makkah berencana untuk membunuh Rasulullah. Yang mana pada waktu itu para jemaah di dalam musyawarahnya, gimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Ada yang mengusulkan Rasulullah itu harus dibunuh. Kalau Rasulullah dibunuh, urusan akan selesai. Tapi penduduk Makkah, orang kafir Makkah tidak langsung menyepakati itu. Kenapa? Jangan. Kalau Rasulullah itu dibunuh, itu berbahaya. Nanti banyak kabilah-kabilah yang menuntut di hari kemudian. Ada yang mengusulkan Muhammad itu harus dikeluarkan dari kota Makkah. Itu pun tidak disepakati. Kenapa? Kalau Muhammad dikeluarkan di kota Makkah, nanti Muhammad akan mengumpulkan orang, akan menyerang kota Makkah. Tidak disepakati. Akhirnya para jemaah disepakati Rasulullah itu harus dibunuh dengan satu syarat, setiap kabilah yang ada di Makkah harus mengirim satu pasukan. Kenapa begitu? Kalau nantinya Rasulullah dibunuh, tidak ada kabilah-kabilah yang masuk. Maka hal itu disepakati.
yang bertepatan dengan malam Jumat tengah malam, orang kafir Makkah sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Sudah siap tombak untuk membunuh Rasulullah. Menurut akal Rasulullah tidak akan selamat, tapi ada Allah yang melindungi. Yang mana pada waktu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, turun ayat yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ketika Rasulullah keluar dari kamarnya, pada jemaah, turun ayat ini. Di depan orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah ada kafir, sehingga tidak bisa melihat Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari kamarnya. Bahkan Rasulullah sebagai satu penghinaan kepada orang kafir Makkah, sebelum meninggalkan rumah Rasulullah masih sempat menaburkan debu-debu ke muka-muka orang kafir Makkah. Dan Rasulullah meninggalkan rumah menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di rumah Sayyidina Abu Bakar melompat dari jendela belakang langsung menuju ke arah selatan, yaitu ke arah Jabal Tur yang ada di sebelah kanan kita. Para jamaah rahimakumullah, naik ke atas makam waktu Nabi 2 jam, bersembunyilah di sana. Sampai ke puncak, di sana ada gua namanya Gua Tur. Rasulullah mau masuk ke gua, ditahan di Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Saya tidak boleh masuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau di dalam gua ini ada binatang buas atau binatang berbisa, lalu menerkam Rasulullah akan meninggal. Yang berduka tidak hanya Rasulullah, keluarga Rasul, yang berduka alam semesta, karena Islam masih belum sempurna. Tapi kalau saya yang masuk duluan, kata Sayyidina Abu Bakar, diterkam binatang berbisa, lalu saya meninggal, yang berduka hanya anak dan keluarga saya. Artinya apa? Yang dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk Rasulullah adalah nyawa. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalamnya, dibersihkan di dalam, bersih, baru Rasulullah dipersilakan masuk ke dalamnya. Setelah 2 orang yang mulia ini masuk ke dalam gua, ada 2 hewan yang sangat lemah melindungi keduanya. Apa itu? Laba-laba datang bikin sarang menutupi mulut Rasul. Datang burung merpati bikin sarang itu bertelur di situ. Orang kafir Mekah yang mengepung rumah Rasulullah SAW, kalau orang tidur terbangun dari tidurnya, walau orang mabuk sadar dari mabuknya, mengecek Rasulullah sudah tidak ada di kamarnya. Selimut Rasulullah sudah diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pembesar Mekah sangat marah sekali pada waktu itu, berjemaah. Sampai orang kafir Mekah mengadakan sayembara, barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad hidup ataupun mati akan mendapat hadiah sebanyak 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah dianjurkan banyak kabilah-kabilah, pemuda-pemuda kafir Mekah menginginkan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah dilanjutkan. Rasulullah berada di puncak Jabal Sur, di dalam Gua Tur. Ada yang satu kelompok sudah sampai ke puncak Jabal Sur. Yang terdapat di sana apa? Mau memasuki gua, ada sarang laba-laba menutupi mulut Gua Sur. Mereka tidak pikir panjang, tidak mungkin ada orang yang belum masuk. Kalau ada orang yang masuk di sarang ini yang berusaha, tertipu oleh 2 hewan yang sangat lemah. Jadi 2 hewan ini adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Rasulullah SAW. Orang kafir Mekah tertipu oleh 2 hewan ini sehingga meninggalkan Jabal Sur, mencari Rasulullah di tempat-tempat lain. Rasulullah berada di puncak Jabal Sur di sana, para jemaah, mulai malam Jumat sampai hari Senin. Selama 3 hari 3 malam, tentunya ada orang yang membantu Rasulullah. Siapa itu? Anak-anak Sayyidina Abu Bakar, Siti Asma, pura-pura mengembala domba. Sudah aman naik ke atas mengatakan makanan, minuman dan segala keperluan waktu perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Masya Allah para jemaah, Siti Asma pada waktu itu para jemaah naik turun Bukit Tur tidak hanya 1-2 kali membantu Rasulullah. Dalam keadaan hamil tua, umur 8 bulan naik turun Bukit Tur. Yang kedua yang membantu Rasulullah adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini umurnya sangat muda sekali, umur 10 tahun. Diutus oleh Rasulullah untuk mencari informasi. Kalau pada malam hari berada di bawahnya Jabal Sur, kalau pada siang hari ada di Mekah. Sehingga orang kata Mekah tidak ada yang curiga bahwa Abdullah bin Abu Bakar adalah orang yang diutus oleh Rasulullah. Potong sejenak, sebelah kanan kita ada apa? Ada masjid. Ada apa?
Alhamdulillah bisa melihat masjid semua. Jadi harusnya Namanya tidak ada apa? yang tidur. Masjid apa tuh? Namanya apa? Itu namanya Masjid Ar-Rajhi. Ar-Rajhi. Nanti dijelaskan dikit-dikit. Ar-Rajhi. Para jemaah rahimakumullah, yang ketiga yang membantu Rasulullah adalah Ammar, pembantu Sayyidina Abu Bakar. Ammar ini para jemaah pengembala domba. Kalau pada malam hari dombanya digiring ke atas, Rasulullah bisa minum susunya. Dan Sayyidina Abu Bakar. Bagus ya rumahnya ya. Fungsinya Ammar ini apa? Untuk menghapus jejak Abdullah. Jadi setelah terbenam matahari, Abdullah meninggalkan kota Makkah menuju di Basur, disusul oleh Ammar dan domba. Jadi tidak ada jejaknya Abdullah tidak ada. Sebelum terbit fajar, Abdullah meninggalkan di Basur, sudah melaporkan apa yang terjadi di Makkah kepada Rasulullah, pulang ke Makkah, disusul oleh Ammar. Yang keempat iman Rasulullah adalah Abdullah bin Uraiqah. Bertepatan dengan hari Senin, kota Makkah sudah aman, maka datang Abdullah bin Uraiqah untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah. Karena Rasulullah tidak pernah sampai ke Madinah sebelumnya, menyewa orang yang bernama Abdullah bin Uraiqah. Abdullah bin Uraiqah ini non Muslim, namun akhirnya masuk Islam pada zaman. Halo, lanjut. Para jemaah rahimakumullah. Jadi itulah sekilas sejarah Jabal Sur, tempat persembunyian Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Baru-baru ya. Jabal, bukit semuanya sama para jemaah. Jabal Sur, jabal-jabal yang lain sama-sama bukit, sama-sama batu. Kenapa Jabal Sur kita ziarahi? Karena di sana ada orang yang sangat mulia pernah menginjak bukit itu, yaitu Rasulullah. Seandainya Rasulullah SAW pernah menginjak bukit-bukit yang ada di tanah air kita, insya Allah bukit-bukit yang ada di tanah air kita juga akan kita kunjungi, karena kemuliaan Rasulullah. Mudah-mudahan kita sama dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para jemaah rahimakumullah. Tadi ada masjid namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid Ar-Rajhi itu para jemaah, menurut sebagian pendapat itu masjid milik konglomerat Mekah, konglomerat Saudi yang punya Bank Ar-Rajhi. Katanya ada punya anak perempuan bungsu yang terakhir masih belum menikah, ditawarkan dari bapaknya yang kaya raya itu, dan mengatakan, "Nak, kamu mau minta apa? Mau minta apa?" Minta perintah terakhir, sangat mulia. Saya bangunkan saya surga, istana di dalam surga. Bangunkan saya istana di dalam surga. Akhirnya bangunlah masjid itu. Dibangunkan masjid itu, masjid yang besar, megah para jemaah. Luar biasa itu. Kenapa lalu dibangunkan masjid? Mengingat kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak seutuhnya, mungkin kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa menyumbang sebagian harta kita, mungkin untuk semen atau untuk batu atau untuk alat-alat yang lain, insya Allah akan mendapat yang sama, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu juga, walaupun tidak sepenuhnya. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah berbahagia. Jadi insya Allah yang membangun masjid di dunia, balasannya nanti akan dibangunkan masjid di dalam istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah berbahagia. Kalau ingin tahu di mana penempatan imam-imam Masjidil Haram, sekitar di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini, di sini tempat elit para jemaah. Jadi imam-imam Masjidil Haram dikumpulkan di sini semua. Sebelah kanan ini. Elit. Ini namanya Awali, daerah Awali. Jadi imam-imam Masjidil Haram ditempatkan di sini. Abdurrahman Sudais, Soal Sore, Bahri, dan juga imam-imam yang lain. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Sudah di sini. Kita sekarang selanjutnya insya Allah akan menuju ke Arafah.
kalau perhatikan kenal atau tahu. Kenapa dinamakan Arafah? Menurut sejarah diambil dari kejadian pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam karena melakukan satu pelanggaran di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa itu pada jamaah oleh Allah diberi kebebasan di dalam surga. Cuman ada satu yang dilarang oleh Allah. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Dengan godaan iblis, Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mungkin menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis selalu berusaha di mana Bani Adam ini terjumus sehingga bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para jemaah, iblis itu menggoda istrinya yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa yang tidak tahan dengan godaan iblis sehingga mengajak suaminya bernama Nabi Adam. Akhirnya kedua-duanya makanlah buah yang dikenal dengan buah khuldi. Setelah sampai ke tenggorokannya, sadar bahwa itu adalah larangan, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya oleh Allah sebagai sanksi. Keduanya diturunkan oleh Allah ke dunia. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Hindustan, India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Keduanya saling mencari pada jemaah sampai ratusan tahun. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Baru dipertemukan kembali oleh Allah di Arafah. Di sana ada bukit kecil namanya Jabal Rahmat atau bukit kasih sayang, tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Pertemuan keduanya walaupun sudah ratusan tahun oleh Allah dipisahkan, keduanya saling mengenal, masih saling tahu. Karena memang waktu itu tidak ada manusia lagi, hanya berdua di dunia ini. Maka diambil kejadian itu, maka dinamakanlah Arafah, kenal atau tak tahu. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Kalau di depan kita kelihatan dari jauh di sebelah kanan semua. Ada bangunan, itu bangunan apa? Bangunan Universitas Ummul Qura bagian laki-laki. Bukan itu kan sebelah kanan, di depan yang ada masjid itu ya. Kalau boleh di sini para jemaah gratis, tidak diambil biaya, makan ditanggung, tiket pulang ditanggung. Tiketnya, ini tanda dulu ini. Jadi pada jemaah kita, jadi sebelah kanan ini ya. Jadi kalau setiap tahun itu ada tiket untuk pulang PP musim libur. Kalau musim haji bisa jadi petugas haji. Nah, di sini para jemaah ini gratis tanpa diambil biaya. Ada uang saku. Asik juga. Cuma persyaratannya harus 10 juz, tapi bukan juz apel. Juz durian bukan. Harus tahfidzul Quran minimal 10 juz. Wah. Minimal. Insyaallah kalau 30 juz lebih mudah. Ini sebelah kanan para jemaah. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Jadi kita menuju ke Arafah sekarang. Arafah, tempat di mana jemaah haji melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebentar lagi pelaksanaan wukuf pada jemaah. Ada calon jemaah haji di sini yang akan datang? Ada kan? Untuk tahun ini? Rasanya enggak. Cuman Ustaz Pakih aja. Para jemaah rahimakumullah, semua jemaah haji yang datang dari belahan dunia, baik dari Indonesia atau dari negara-negara lain, yang jumlahnya jutaan umat, bukan ratusan ribu lagi, jutaan umat, pada tanggal 9 Dzulhijjah akan berkumpul di Arafah. Semuanya tanpa kecuali, yang tua, yang muda, yang laki-laki, perempuan, yang sehat, yang sakit, sakit ringan, sakit berat, semuanya akan dibawa ke Arafah. Baik sakitnya sudah sekarat, bisa dikatakan sudah sekaratul maut, tidak ada harapan untuk sembuh, tetap dibawa ke Arafah. Kenapa? Kalau orang sakit tetap dibawa ke sana. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Kalau sudah melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka itu sudah dinamakan melaksanakan ibadah haji. Jadi inti dari perjalanan ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka semua jemaah haji tanpa kecuali
Jadi kalau yang sakit berat itu pakai ambulan. Hanya kalau pelaksanaan haji tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah ini dari ambulan. Jadi bahwa jemaah haji memang yang lagi sakit. Para jemaah tanpa Allah, tanpa Rasulullah yang berbahagia. Di Arafah inilah ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah tidak pernah melaksanakan haji lagi. Setelah melaksanakan haji 3 bulan kemudian Rasulullah itu wafat. Turun ayat pada waktu itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Inilah ayat turun di Arafah ketika Rasulullah melaksanakan haji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, pada detik ini akan aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akan disempurnakan agama kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan agama dengan baik, dengan sempurna. Kalau melakukan tuntunan-tuntunan agama dengan baik, dengan sempurna, oleh Allah akan diberikan 2 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Sampai orang Yahudi mengatakan, kalaulah ayat ini turun kepada kami, kata orang Yahudi, akan saya jadikan hari itu hari raya untuk kami. Karena dengan kesempurnaan agama akan diberikan 2 keistimewaan. Apa 2 keistimewaan itu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, akan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Maka nikmat Allah akan disempurnakan kepada orang yang melakukan tuntunan-tuntunan agama dengan baik, dengan sempurna. Yang pertama, akan disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istimewaannya wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Maka Allah akan riba kepada agama yang kita anut. Allah akan riba kepada ana muslimun, saya adalah muslim. Gimana caranya untuk mengikuti tuntunan-tuntunan agama dengan baik? Kita harus mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada di Arafah. Apa wasiat Rasulullah? Yang mana pada waktu itu pada zaman setelah turun ayat ini, Rasulullah tidak biasa memanggil para sahabat yang melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Ayyuhan nas, wahai semua manusia, berkumpullah di sini. Saya akan menyampaikan hal yang sangat penting, kata Rasulullah. Jadi dikumpulkan pada waktu itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna agama kita, bisa diukur dengan 3 hal ini. Inna dima'akum, jangan sampai menyakiti, sampai menumpahkan darah. Jangan zalim di dalam mencari nafkah, dan jangan sampai merendahkan martabat sesama umat Islam. 3 hal ini. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna agama kita, ukur dengan 3 hal ini. Jangan sampai menyakiti, sampai menumpahkan darah. Kalau kita sudah merasa sempurna, mungkin kita pernah menyakiti perasaan saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Kalau kita sudah tidak melakukan hal itu, insya Allah. Tapi kembali ke nomor 2, inna dima'akum wa amwalakum, jangan zalim di dalam mencari nafkah, tinggalkan riba. Jadi harus mengikuti tuntunan agama dengan baik, dan juga jangan sampai merendahkan martabat sesama umat Islam. Ini adalah pesan Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Sedangkan yang kedua, wasiat Rasulullah adalah ittaqullah fi nisaikum
bertakwalah kepada Allah di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga. Kata Rasulullah, di dalam berkeluarga itu sangat indah apabila keduanya sama-sama mencita-citakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara suami istri, suami dengan istri, istri dengan suami, sama-sama saling mendukung di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jalan masing-masing. Seandainya yang suaminya rajin ke masjid, istrinya dibiarkan begitu saja, tidak sholat, nggak sholat, terserahlah. Jadi jalan sendiri. Jadi kata Rasulullah, itu saling mendukung antara keduanya, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, itu saling mendukung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, anfusakum wa ahlikum naro wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluargamu dari api neraka, dari api neraka. Para jemaah sama Allah, sama Rasulullah yang berbahagia. Jadi di dalam keluarga itu harus saling mendukung, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid wa inna adama min turab, kata Rasulullah. Sesungguhnya Tuhanmu satu, bapakmu satu, kata Rasulullah. Dan Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Intinya, siapapun kita di dunia ini, baik itu yang jadi angkatan ataupun orang yang kaya raya, siapapun kita, nanti kalau meninggal tetap kembali ke tanah. Diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Setelah itu akan dihisab apa yang kita kerjakan di dunia ini, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah sama Allah, sama Rasulullah berbahagia, sebelah kanan kita ada pelang kuning. Ini Bidayah Arafat, batas awal Arafah. Ini sebelah kanan. Ini batas Arafah. Jadi Arafah ini para jemaah ada batas-batas tertentu. Melaksanakan wukuf di luar batas, wukufnya tidak sah. Kalau wukufnya tidak sah, otomatis hajinya tidak sah. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Ya, yang. Jadi sini Arafah udah. Kita udah masuk Arafah. Sebelah kanan kiri kita ini udah banyak tenda-tenda ini. Ini udah dipersiapkan ini para jemaah ya. Persiapan haji. Ini tenda-tenda ini persiapan haji. Kalau musim bulan puasa kemarin masih belum ada tenda ini. Tenda ini hanya disiapkan di musim mendekati pelaksanaan haji saja. Jadi di sinilah Arafah para jemaah, tempat di mana jemaah haji melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi penempatan jemaah haji Indonesia bukan di sini. Jemaah saya ada di sana, jauh. Tapi masih berada di dalam batas Arafah. Di sini biasanya Timur Tengah, Arab di sini. Para jemaah tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Jadi di depan kita kalau kita lihat ada bukit, di atasnya ada tubuh. Itu namanya Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Jadi nanti yang belum punya jodoh bisa doa di sana. Yang suami istri doa sama-sama. Agak keras Pak ya doanya Pak. Minta yang berdua nanti. Mantap. Sama-sama berdoa, yang sama istri minta diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ini di depan yang belum nih. Di depan ini belum nih. Banyak berdoa nih. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, di sini ini lumayan jauh ke sana, walau karena tidak langsung ke sana, kita ke depan dulu. Kalau yang mampu jalan
Ayo kita jalan sama-sama. Yang tidak mampu di atas bis insyaallah aman. Apa? Bis di sini, nunggu di sini. Bis tidak akan pindah-pindah. Nanti di sana sama-sama ke sana. Yang Sudah sampai yang tidak di berjalan Arafah. tetap di sini nggak apa-apa. Kalau mau berdoa, Tenda-tendanya karena sudah di sini siap, akan sangat Arafah. banyak untuk wukuf. Tempat kalau sekarang berjamaah tempat yang istijabah yang mudah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, ada di sana ada Multazam, ada Ismail mau ditutup, belakang Ibrahim, di sana adalah tempat istijabah. Kalau di sini kapan yang istijabah di sini? Tanggal 9 Zulhijjah ketika pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jadi yang di Arafah ini yang istijabah hanya pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jemaah haji melaksanakan wukuf dari tengah hari sampai terbenam matahari. Para jemaah rahimakumullah, jadi yang mau ke Jabal Rahmah, ayo kita sama-sama Bismillah. Yang mau istirahat mungkin takut mengganggu nanti sama kesehatan ataupun karena masih mau tawaf, maka beberapa nggak apa-apa. Sebelum turun akan dibagikan air berhaus. Buat